kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar pas. Kemarin Bapak sudah menugaskan kepada kami semuanya untuk mempelajari kira-kira apa yang akan dibahas pada hari ini. Apakah kamu sudah belajar malam tadi? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada proses hari ini, bagaimana sekretaris Memes sudah di absen? Oh belum, nanti tolong di absen ya. Di absen. Ada berita pada pagi hari ini, ada informasi bahwa yang tidak ada masuk pada hari ini dia sudah meminta izin sakit, dan begitu juga ada halangan yang lainnya. Oleh sebab itu sekretaris minta tolong yang sakit disakitkan izin juga. Nah baiklah, untuk pagi hari ini sebagaimana yang sudah ditugaskan kemarin, materinya adalah ketergantungan antar makhluk hidup, yaitu tentang simbiosis. Nah, baiklah, sebelum itu terlebih dahulu kita akan mengamati lingkungan yang ada di luar. Di sekitar kita banyak tumbuhan, ya, tumbuhan hidup. Seperti kita ketahui bahwa tumbuhan hidup ada tiga, makhluk hidup ada tiga. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan. Nah, baiklah. Jadi di antara makhluk hidup tadi itu ada yang saling ketergantungan. Sebelum kita mempelajari lebih jelas, kita akan mengamati dulu tentang tumbuhan serta makhluk hidup yang ada di sekitar kita yang lainnya. Nah, begitu, mari kita bersama-sama untuk mengamati lingkungan atau makhluk hidup yang di luar, terutama tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya, silakan yang sebelah sana, silakan keluar. Nah, seperti ini. Baiklah anak-anak sekalian, ini adalah salah satu makhluk hidup. Tumbuhan apa namanya ini? Jambu. Jambu biasanya berbentuk buah ya. Kalau kita perhatikan, apa langsung bulat seperti ini? Tidak. Coba Pati, sebelum kira-kira berbuah ini apa yang terjadi kira-kira yang nampak oleh kamu? Berbunga. Coba tolong tunjukkan apa nama Ratu. Mana bunga daripada buah ini? Jambu ini. Oh, ini bunganya. Bagus. Mana lagi? Coba tolong Febrian. Bunga mana selanjutnya? Ini bunganya. Ini bunganya. Tidak. Coba apa nama Pipi? Mana bunganya lagi? Iya, bagus. Nah, kita perhatikan ini. Betul kata Pati tadi bahwa sebelum terjadinya buah jambu ini terlebih dahulu berbentuk bunga. Kita perhatikan. Ya, ini agak putih. Setelah itu sebelum putih ini ada bunga. Ini rontok, di mana dalam satu bunga ini terdiri dari ini. Ini ada namanya apa nih? Benang sari. Ada benang sari, ada namanya putik di tengahnya. Setiap bunga ini terdiri dari ada kelopaknya, ada benang sarinya, ada putiknya. Nah, benang sari ini adalah merupakan alat kelamin jantan. Nah, alat kelamin jantan ini dia akan membuahi putih. Ini yang dikatakan dengan penyerbukan. Nah, proses serbuk sari masuk ke kepala putik inilah ada yang dibantu dengan air, contohnya hujan, mendung pada pagi hari ini, tadi hujan kan? Nah, ini bisa juga melakukan proses penyerbukan, membantu. Bisa juga dilakukan oleh yang namanya binatang. Kira-kira binatang apa yang bisa membantu proses penyerbukan? Kupu-kupu. Kupu-kupu adalah termasuk salah satu jenis serangga. Artinya apa? Bahwa kupu-kupu dia mengambil makanan dari sini, dari kepala putik, tetapi secara tidak langsung dia melakukan proses penyerbukan, membantu daripada proses menjadi buah daripada bunga jambu itu sendiri, sehingga akhirnya menjadi sebuah jambu ini. Ya, dibantu salah satu diantaranya oleh
kupu-kupu atau jenis serangga. Ini artinya ketergantungan antara kupu-kupu serangga dengan ini. Nah, sekarang selanjutnya coba kamu menghadap ke belakang. Hadap ke belakang. Nah, kita perhatikan. Nah, kita perhatikan. Ini batang apa kira-kira yang Bapak tunjuk? Batang jengkol. Bagaimana kira-kira? Coba bayangkan dengan daunnya. Banyak daunnya enggak? Banyak. Nah, sudah ada buahnya belum? Belum. Coba kamu perhatikan yang sebelah sana lagi. Batang apa itu? Batang jengkol. Kira-kira yang nampak oleh kamu apa perbedaan yang jengkol sebelah sini dengan yang sebelah sana? Ya, bagus. Yang sebelah sini ini banyak daunnya, sementara yang sebelah sana daunnya kurang, melainkan yang nampak oleh kita apa? Berupa ranting saja. Apa yang terjadi yang menyebabkan seperti itu kira-kira? Ada enggak tumbuhan lain yang menempel yang di atas itu? Ada. Ya, itu penyebab sesungguhnya. Ya, penyebab sesungguhnya daunnya habis, yang tinggal oleh kita adalah ranting. Lama-kelamaan apa yang terjadi kira-kira? Dengan batang jengkol tadi yang di atas tuh, yang besar tuh, akibatnya akan mati. Daunnya habis, buahnya tidak ada. Sementara yang itu, yang mana? Yang daun tumbuhan liar dia semakin berkembang. Artinya apa? Makanan yang dimiliki oleh jengkol yang sebelah sana diambil oleh tumbuhan yang menempel tadi. Ya. Nah, untuk itu ini untuk contoh di mana di lingkungan sekolah ini dulu, mari kita bersama-sama untuk masuk ke dalam kelas mempelajari materi berikutnya. Ya, silakan masuk secara aktif. Nah, nanti kita belajar di kelas daripada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita yang nampak oleh kita perubahannya. Tanaman apa yang kita perhatikan tadi? Pohon jambu dengan jengkol. Alhamdulillah di sekitar kita, di sekolah kita banyak beraneka macam tumbuhan yang merupakan bagian daripada sumber belajar kita. Jadi sumber belajar kita bukan dalam buku saja, melainkan lingkungan adalah merupakan bukti nyata bahwa menunjukkan bahwa sekolah kita memiliki sumber daya alam yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi sebagaimana yang Bapak tugaskan kemarin, kita akan membahas pada pagi hari ini adalah ketergantungan antar makhluk hidup. Nah, dalam hal ini mengenai simbiosis. Nah, tadi kita sudah melihat di mana di lingkungan sekolah kita itu menunjukkan adanya ketergantungan. Ya, lanjutkan. Nah, simbiosis. Apa itu simbiosis? Ayo, siapa yang sudah belajar malam tadi? Apa itu simbiosis? Mana angkat tangannya? Hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik. Timbal balik dalam hal ini timbal balik antara apa? Ya, Inaya, antar makhluk hidup. Apa contohnya yang sudah kita tengok tadi? Satu-satu, yang kupu-kupu dan bunga. Bunga apa yang kita perhatikan tadi? Bunga jambu. Meskipun tadi kebetulan karena hujan mungkin kupu-kupu tidak berkeliaran, tidak berterbangan situ. Nah, kalau mungkin panas, ini bisa kemungkinan ada kupu-kupu. Ya, tadi alhamdulillah. Nah, selanjutnya apa lagi? Hubungan apa lagi tadi? Yang kita perhatikan tanaman apa satu lagi? Pohon jengkol dan parasit. Nah, kira-kira batang apa yang menjadi parasit di jengkol tadi itu? Ya, benar. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Nah, ini secara tidak langsung atau tidak bagi simbiosis ini salah satu diantaranya gambarnya ya, ayam. Ada enggak kira-kira ayam itu melakukan simbiosis atau ketergantungan dengan makhluk hidup yang lainnya?
Ayo, angkat tangan. Ya, ada. Antara ayam dengan apa kira-kira? Tumbuhan. Dalam hal ini tumbuhan apa? Rumput. Apakah ayam makan rumput? Ya. Makan. Rumput yang muda kadang-kadang dimakan. Selain beras, nasi, rumput juga kadang-kadang dimakan. Itu perhatikan pagi-pagi ayam kadang makan rumput ya. Bagus. Jadi ada antara ketergantungan ayam dengan rumput. Ayam makan rumput. Rumput dimakan ayam. Nah, kita lanjutkan gambar berikutnya. Nah, ini dia. Kalau tadi jambu dengan kupu-kupu ketergantungan. Kebetulan kupu-kupunya tidak ada. Nah, ini Bapak gambarkan. Ini contohnya. Ini bunga. Nah, ini bunga, ini kupu-kupu. Kupu-kupu dia sedang mengambil makanan di sini. Ini apa tadi? Nah, masalah. Ya, putik. Putik itu adalah alat kelamin betina. Kalau benang sari alat kelamin jantan. Nah, ini dia. Ini di tengahnya ada putik, sementara di sekitarnya ada benang sari. Dia tidak sadar bahwa dia secara tidak langsung dengan apakah serbuk sarinya nempel di mana di kakinya, apakah di mana di sayapnya apa ini, tapi secara tidak langsung dia membantu proses penyerbukan. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Kira-kira ini batang apa ya? Ini apakah batang jambu? Apakah batang ini? Ini adalah pohon atau tumbuhan yang menempel di salah satu pohon. Lama kelamaan yang ini tambah banyak, yang pohon sebagai inangnya dia semakin kurus. Ya, seperti di depan, cuma kita ada sempat ke sana di depan KS itu ada itu yang ini. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini. Nah, tadi yang dikatakan oleh Nindi, simbiosis adalah hubungan timbal balik antar makhluk yang sifat saling ketergantungan. Apa yang terjadi? Apa yang kira-kira yang terjadi? Kalau seandainya jambu tadi tidak ada yang membantu kupu-kupu, bisa tidak dia dari bunga itu menjadi buah jambu? Yang melakukan proses penyerbukan itu binatang, karena jenis serangga, termasuk kupu-kupu. Bisa juga air, kebetulan tadi hujan, bisa juga dia melakukan proses penyerbukan. Air tidak ada, jenis serangga tidak ada, yang membantu penyerbukan yang lainnya tidak ada, maka bunga tadi tidak bisa menjadi buah jambu. Jadi terdekat. Ya. Kita lanjutkan. Nah, simbiosis itu dibagi menjadi ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, ada simbiosis parasitisme. Jadi simbiosis dibagi menjadi 3. Nah, apa itu simbiosis mutualisme? Yaitu hubungan ketergantungan antar makhluk hidup yang sifatnya saling menguntungkan. Apakah yang kita lihat tadi ada yang saling menguntungkan? Apa contohnya? Kupu-kupu dia untungnya apa? Mendapatkan makanan, ya, mendapatkan makanan dari bunga tadi itu. Untuk bunga bagus, dibantu proses penyerbukannya. Membantunya proses penyerbukan tadi adalah serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan masuk ke sel kelamin betina. Dalam hal ini ada yang di bagian putih di dalamnya itu adalah bakal buah. Apabila bakal buah tadi serbuk sari masuk ketemu dengan bakal buah, maka akan menjadikan sebuah buah. Jadi jambu adalah merupakan proses perkembangbiakan generatif. Itu salah satu di antara yang dibantu oleh kupu-kupu. Ya, nih. Nah, kita buka lagi, coba contohnya nih sudah.
Nih, kupu-kupu dengan tumbuhan berbunga yang sudah disebutkan pati dengan yang sudah kita lihatkan tadi. Nih, kerbau dan burung jalak. Kita tengok gambarnya. Nah, ini tadi sudah, ya. Ini kupu-kupu dengan bunga. Nah, ini kerbau. Ada yang sudah pernah nengok kerbau? Langsung mata lah, maksudnya kita nengok betul. Ada jalannya. Ada. Apa yang nampak oleh kamu? Ayo. Apa yang nampak oleh kamu? Apakah jalan hanya sekedar ketinggian saja di kepalanya? Tidak. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil kutunya. Jalan tadi dia mengambil kutu di kepala kerbau. Kutu apa kutunya? Berarti jalak mendapatkan keuntungan, yaitu dapat makan. Nah, untung bagi kerbau apa? Untung bagi kerbau apa? Kutu. Kutu yang merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat merusak daripada kulit kerbau. Dimakan oleh jalak. Apabila kutu tadi dimakan oleh jalak, berarti kutu yang ada di atas kepala kerbau dapat keuntungan bagi kerbau. Kutunya lah dimakan, jalak dapat dia makanan. Kita lanjutkan. Yang nomor 2 atau kedua, simbiosis komensalisme. Sebelum dibuka, apa itu simbiosis komensalisme? Angkat tangan. Ya, Pati. Iya. Hubungan makhluk hidup. Nah, ini dia. Yang salah satunya untung. Sementara yang satu yang lainnya tidak dirugikan. Apa contohnya? Apa contohnya kira-kira? Ikan remora dengan ikan hiu. Yang lain? Bagus. Iya, bagus. Ya. Bunga repolisia dengan? Iya, boleh. Coba kita tengok yang di sini apa ya? Tanaman anggrek dengan batang pohon. Tanaman anggrek dia cuma nempel saja. Ya, cuma dia nempel saja untuk mendapatkan sinar matahari. Tetapi dia nempel itu bukan berarti mengambil makanan di pohon, tidak, hanya cuma nempel. Dan pohon pun tidak terganggu. Dia hidup biasa saja, makanan dia tidak diambil. Ya, nih contohnya tanaman anggrek dengan pohon adalah simbiosis komensalisme. Apa contoh berikutnya? Ikan remora dengan ikan hiu, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ika. Nah, kita tengok gambarnya. Nah, ini dia sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi. Ini anggrek. Anggrek dia nempel di batang. Batang apa saja yang bisa ditempel? Ya, apakah batang jeruk, apakah batang pinus, apakah batang ini? Nah, batang ini adalah sebagai inangnya. Dia tidak memakan makanan batang yang tertimpa, tapi dia untuk sedang nempel saja. Nah, dia ini dapat cahaya matahari leluasa dan batangnya tidak terbuka. Nah, ini termasuk simbiosis komensalisme. Berikutnya, ini dia yang dikatakan mati. Ini adalah ikan apa? Ikan hiu. Yang ini? Remora. Kemana ikan hiu ini bergerak? Kesitulah ikan remora dia ngikut. Dia ngekor saja. Nah, ikan hiu dia kadang-kadang makan ikan, tidak langsung habis. Kadang-kadang adalah potongan-potongannya, potongan-potongan ikan tadi. Nah, dimakanlah oleh ikan remora ini. Nah, ya, yang dipotong sisal-sisalnya tidak merugikan ikan hiu. Nah, ikan remora dapat keuntungan, tapi dia tidak merugikan daripada ikan. Nah, ini simbiosis komensalisme.
Kita lanjutkan. Yang selanjutnya simbiosis parasitisme. Nah, silakan yang lain. Simbiosis parasitisme itu apa sih? Nah, coba yang lain, Iya, silakan Memes. Iya, hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Yang satu untung, yang satu dirugikan. Nah, coba Bapak tanya, ada yang pernah penyakit DBD atau demam berdarah? Ada enggak di sini? Pernah. Kira-kira berapa lama kamu merasakan sakit itu? Seminggu. Bagus. Guru kita juga pernah. DBD itu diakibatkan oleh apa sih? Oleh nyamuk. Nah, nyamuk dia menggigit badan kita. Artinya dia menggigit hanya sekedar menggigit saja. Apa? Mengisap darah. Selain mengisap darah, dia juga terutama nyamuk DBD dia memasukkan penyakit ke dalam tubuh kita. Nah, menyebabkan penyakit DBD, demam berdarah. Jadi demam berdarah diakibatkan adalah penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Apalagi sekarang musim hujan ini sangat berkembang sekali di tempat-tempat yang kotor. Disitulah dia bersarang. Sudah bersarang langsung berubah proses metamorfosis, akhirnya menjadi nyamuk. Oleh sebab itu pada musim hujan dijagalah, jangan sampai air itu tergenang. Ada tempat-tempat yang tergenang, harus dibersihkan karena bisa menyebabkan demam. Nah, ini salah satu di antaranya merupakan simbiosis parasitisme, hubungan saling ketergantungan, yang satu untung, yang satu rugi. Contohnya apa? Nyamuk menggigit kita. Siapa yang untung? Nyamuk. Untuk nyamuk dia untung dapat makanan dari dalam tubuh kita. Kita yang menderita. Inaya seminggu menderita. Guru kita seminggu menderita. Kita yang dirugikan. Nih. Kita lanjutkan. Contoh lain. Nih. Nyamuk dan manusia yang tadi itu. Yang selanjutnya, benalu yang menempel pada tumbuhan lain. Apakah ada contoh yang kita lihat tadi? Apa contohnya tadi? Tadi kita sudah keluar menyaksikan betul perbedaan. Ada dua batang jengkol yang berbeda. Yang satu, kata Patih apa tadi? Daunnya banyak rindang. Karena sekarang belum musim buah jengkol dan rindang nampak. Yang jelas daunnya itu rindang. Sementara yang besar daunnya habis. Yang tinggal adalah ranting-rantingnya. Ada tumbuhan yang lain yang nempel kayaknya. Ya, nih kita perhatikan gambarnya. Nih nyamuk tadi yang menempel. Ini seperti contoh tadi. Kita perhatikan ini tinggal ranting-rantingnya. Daunnya habis. Sementara ini rindang. Semakin lama semakin banyak. Sementara yang ini habis. Lama kelamaan apa yang terjadi? Mati. Itu contohnya yang batang jengkol tadi. Lama kelamaan mati itulah. Sementara yang ininya benalunya semakin rindang. Yang benalu ini untuk yang pohon inang yang tempat hinggapnya dia mati, dirugikan. Karena benalu ini dia mengambil makanan, merebut makanan yang dimiliki oleh tumbuhan inangnya, tumbuhan yang ditempatinya, yang ditempelnya, tempat dia hidupnya. Ini.
Baiklah. Lanjutnya kesimpulan. Coba siapa yang dapat menyimpulkan dari proses pembelajaran tentang simbiosis itu? Silakan, apa kesimpulannya? Ya, apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya, Lutfi? Yang dimaksud simbiosis tadi apa? Hubungan timbal balik. Nah, hubungan dua makhluk hidup yang saling ketergantungan. Penalut tergantung dia kepada hidup inangnya. Dalam hal ini yang contoh tadi batang jengkol. Nyamuk dia tergantung daripada kulit kita. Kerbau tergantung daripada jalan. Kalau jalan tidak ada yang menghinggapinya, berarti kutunya di kepalanya banyak dan seterusnya. Nah, simbiosis mutualisme artinya saling menguntungkan. Ya, timbal balik saling menguntungkan. Dua makhluk hidupnya saling untung. Sementara komensalisme yang satu untung atau menguntungkan salah satu. Sementara yang satu lagi dia rugi. Dan yang terakhir parasitisme, merugikan salah satu. Yang satu untung, yang satu rugi. Kalau komensalisme tadi yang satu untung, yang satu tidak dirugikan. Ya. Nih. Sampai situ ada yang bertanya, silahkan. Sebelum kita ke evaluasi, ada yang bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Sebelum kita ke evaluasi yang di depan, pernah enggak kamu makan jamu? Makan jamu. Sekarang adalah musim buah-buahan. Tidak, sekarang musim buah-buahan. Buah-buahan apa saja yang sekarang sedang musim? Durian, duku, manggis, rambutan. Apakah buah-buahan yang kita makan itu semuanya bersih? Semuanya maksudnya bagus isinya? Tidak. Durian, kadang-kadang satu bulat itu ada busuk. Yang membuat busuk itu apa sih? Ulat. Apakah ulat dengan durian itu termasuk simbiosis? Termasuk simbiosis. Ulat yang masuk ke dalam biji daripada biji durian. Buah durian itu apakah termasuk simbiosis? Iya, termasuk simbiosis apa? Parasitisme. Kenapa parasitisme? Ya, merugikan. Duriannya apa ya ruginya sih? Ya, buahnya menjadi busuk. Untuk ulat, dia semakin besar, semakin kenyang dia. Sementara durian semakin sedikit yang kita bisa nikmati. Ya, itu para. Baiklah, kita lanjutkan dengan evaluasi. Coba tolong silahkan kerjakan evaluasinya dalam buku latihan. Ini yang pertama. Silakan.
langsung titik-titik ini ya, titik-titik ini dalam kurung langsung jawab. Titik-titik langsung jawab. Kalau sudah kita lanjutkan nomor 2. Nah, nomor lagi yang berikutnya. Ya. Nomor 1, hubungan timbal balik antar makhluk hidup yang sifatnya saling menguntungkan disebut apa? Simbiosis. Ya, bagus. Silakan periksa. Karena betul, simbiosis. Nah, yang kedua, simbiosis yang sifatnya saling menguntungkan disebut dengan simbiosis Mutualisme. Iya, mutualisme. Yang ketiga atau selanjutnya, cacing pita yang hidup pada usus manusia termasuk simbiosis? Iya, bagus, parasitisme. Selanjutnya, kupu-kupu terbang di sekitar bunga merupakan contoh simbiosis titik-titik mutualisme ya. Nah, nih, kita lanjutkan. Salah satu contoh simbiosis komensalisme yaitu tanaman sirih. Tanaman sirih menempel pada iya, inangnya disebut juga apa? Tempat menempelnya, batang tempat menempelnya. Baiklah, nanti Bapak nilai setelah ini. Nah, bukunya ditutup dulu. Nah, karena waktunya sudah habis. Nah, untuk hari ini sampai di situ dulu tentang pembelajaran IPA, yaitu tentang komensalisme, hubungan dua makhluk hidup yang saling ketergantungan. Nah, nanti pertemuan yang akan datang kita akan memasuki lagi masih tentang ketergantungan makhluk hidup, cuma dengan rantai makanan. Sampai situ dulu, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.